waktu ada penggerebekan itu hari Kamis kira-kira jam 2 apa jam 3 sore. Itu ada beberapa polisi lah. Ya nggak tahu polisi nggak tahu apa tapi pakai baju bebas tuh Pak. Banyak lah satu mobil. Itu nggak permisi nggak apa langsung ucuk-ucuk masuk ke rumah. Ada yang masuk ke rumah ada 3 apa 4 orang. Ada yang ada apa Pak ini pas kata si itu yang satu ngomongnya Peggy punya utang sama saya 5 juta belum bayar. Nah yang satunya lagi nyawa harus dibayar nyawa katanya gitu. Yang satunya lagi ngomongnya Peggy ikut pembunuhan Pina dan Eki gitu. Nah yang satunya lagi ngomong lagi cari barang bukti katanya gitu. Ya kan saya orang bodoh Pak nggak ngerti apa-apa jadi saya cuma tilang aja udah. Itu polisi tiba-tiba masuk lah ke rumah geruduk acak-acak semua lemari baju tuh diacak-acak semua sama itu polisi sampai udahlah amburadul. Terus tuh ada motornya Peggy di luar. Itu motor smash itu dalam keadaan rusak udah sebulan lebih. Nah itu tuh rencananya Peggy tuh minggu tuh mau kirim buat betulin motor. Peggy-nya tuh Selasa apa Rebo udah ngomong, mah ini nanti Peggy minggu tidak ngasih uang buat mama dulu katanya. Peggy-nya mau betulin motor soalnya turun mesin itu mahal. Ya udah kata saya nggak apa-apa kata gitu. Pas itu kan hari Kamisnya digerebek. Terus kata polisi ini motor siapa Bu katanya gitu. Ini motor Peggy Pak. Kenapa? Ini kenapa dalam keadaan rusak katanya gitu. Pas kata saya ini motor udah rusak lama Pak. Udah sebulan lebih ini mau dibetulin kata saya gitu. Pas kata polisi udah angkut katanya gitu sama temennya tuh. Kenapa diangkut Pak? Ini buat barang bukti katanya gitu. Terus ada motor adik saya di luar. Motor Jupiter merah. Ini motor siapa Bu? Ini punya adik kata saya. Kenapa Pak? Pinjem buat nyetep motor Peggy ke mobil katanya gitu. Nah terus kayak udah gitu kan dikasihlah kuncinya sama ibu saya motor yang merah. Terus nggak begitu lama sih penggerebekan. Ya nggak sampai 1 jam lah paling berapa setengah jaman. Terus itu motor Peggy dibawa ke polisi. Nah udah dibawa motor yang merah buat nyetep. Kan saya nggak ikut sampai ke jalan tuh Pak, cuman tetangga-tetangga yang pada lihat motornya tuh motor Peggy dimasukin ke mobil, motor adik saya juga dimasukin ke mobil. Terus udah polisinya pergi. Cuman kayak gitu aja, singkat kejadiannya nggak begitu lama. Penangkapan nggak ada surat panggilan nggak ada. Saya nggak cerita sama Peggy, saya cerita sama bapaknya nelpon. Kata saya, Pak tadi ada penggerbegan, katanya Peggy ikutan pembunuhan itu kata saya itu. Kapan tadi motornya dibawa satu sama motor adik sayanya sama motor Parman satu. Itu yang merah itu motor adik saya namanya Parman. Dibawa satu kata saya itu gitu. Lah pas kayak gitu ya udah gimana ya nanti dulu kamu jangan ngomong sama Peggy dulu kata bapaknya gitu. Barangkali anaknya nanti trauma kata bapaknya gitu. Ya udah pas saya kan majikan saya itu pengacara Pak. Jadi saya cerita sama majikan saya maghrib saya ke rumah majikan saya, Bu ada apa Bi itu Peggy kena kasus katanya pembunuhan Pina dan Eki katanya gitu kata saya ngomong ke majikan saya. Pas kata majikan saya kan Peggy lagi di Bandung Bi lagi kerja katanya gitu. Iya tahu nggak motornya dibawa Bu 2 kata saya gitu. Ada surat penangkapannya nggak Bi? Nggak ada. Ada surat panggilannya nggak ada kata saya. Nah kata ibu udah biarin aja kalau nggak ada surat panggilan, kalau nggak ada surat panggilan sama surat penangkapan, udah diantepin aja nggak usah ke kantor polisi. Seandainya Bibi dapat surat panggilan, baru kita ke kantor polisi kata majikan saya kayak gitu. Terus sejak saat itu udah nggak ada 3 hari ada 4 hari nggak ada yang ke rumah lagi. Pas selang 3 apa 4 hari, saudara saya kan polisi tuh Pak. Nah malam-malam tuh ke rumah. Malam-malam ke rumah namanya Budi. Pas kata Mas Budi, Mbak Peggy-nya ada enggak? Peggy-nya enggak ada Mas ke Bandung, kenapa? Punya fotonya Peggy enggak Mbak? Kata si Budi ngomongnya kayak gitu. Ada Mas, kenapa? Kata saya. Tapi di album lagi hajatan tuh Pak, hajatan adik saya nikah. Kata Budi, udah nggak apa-apa sini Mbak dipoto aja katanya gitu. Ya udah dipoto sama si Mas Budi sama HP-nya Mas Budi. Nah terus kayak gitu ada
KTP Peggy enggak Mbak? Kata Mas Budi, enggak ada Mas, kan KTP-nya dibawa Peggy ke Bandung. Oh ya udah, minta kakak aja fotokopinya, kata si Mas Budi. Ya udah saya kasih foto apa sih kakaknya. Udah, terus Mas Budi pulang. Nah selang seminggu ada lagi namanya Pak Oso, tetangga tuh Pak, ke situ nunjukin foto yang tadi diminta sama Mas Budi. Bu, katanya ini fotonya, ini apa sih? Ini pelaku yang pembunuhan Eki sama Pina ini Bu, katanya gitu. Kata saya, Pak, ini tuh anak saya, ini foto hajatan lagi waktu anak saya hajatan, ini si Peggy, katanya. Ini foto dari mana Bapak dapat? Kata saya, ini dari kepolisian, katanya gitu. Ini bukan dari kepolisian Pak, ini tuh Pak Budi yang minta malam-malam ke rumah, kata saya gitu. Oh iya ta, iya. Yes, kata si Pak Osonya, iya saya suruh nunjukin foto ini ke suruh ngedarin gitu ya, suruh ngedarin ke masyarakat foto ini bahwa ini pelakunya, katanya gitu. Kan saya jadi saya cerita sama Pak Oso dari awal sampai akhir. Kata Pak Oso, ya udah Bu, nanti saya ngomong ke ketua Cikonya, seandainya ketua Ciko percaya, nanti saya nggak kesini lagi, kata si Pak Oso ngomongnya kayak gitu. Kalau Pak apa sih kepala Cikonya nggak percaya, nanti saya kesini lagi sama polisi. Malah Pak Osonya ngomong, ibu malu nggak didatengin polisi terus, katanya gitu. Pas kata saya, ya saya nggak malu nggak apa-apa, orang anak saya nggak salah, ngapain malu, silakan aja, kata saya gitu. Nah pas gitu selang berapa hari udah nggak ada kabar berita lagi sampai 8 tahun, nggak ada kabar berita lagi, adem udah. Terus saya kan sering konfirmasi sama majikan, Bu ini gimana, ya udah Bi, biarin aja. Kalau polisi itu toh nggak bodoh, kata majikan saya. Kan Bibi udah ngomong itu Peggy lagi ada di Bandung. Kalau iya Peggy ikut-ikutan, pasti itu polisi nyampe ke Bandung. Jangankan ke Bandung, Bi, ke ujung dunia pun pasti kena, kata majikan saya kayak gitu. Ya udah orang saya nggak ngerti apa-apa ya Pak, ya udah sih itu. Ya udahlah diem aja gitu. Tiba-tiba ucuk-ucuk setelah film Pina rame, dalam hitungan hari, tiba-tiba anak saya langsung ketangkep, gitu aja. Yakin sekali Pak, karena anak saya tuh ya bisa dibilang anak saya itu tulang punggung dari keluarga saya Pak. Sedari kecil dia dari SD sampai dari SD kelas 6 ya sudah bekerja Pak. Apa sih disuruh-suruh sama tetangga tuh, sedangkan itu anak saya itu ditinggal sama bapaknya tuh dari kelas 6 SD, bapaknya udah pergi nikah lagi. Jadi Peggy itu adalah tulang punggung keluarga saya. Dia menyekolahkan adik-adiknya 2, ngasih makan saya. Kalau nggak dari Peggy, saya dari siapa lagi Pak. Terus kayak itu anak saya tuh terus keluar SMP. SMP pun SMP-nya sampai terbuka aja, nggak SMP favorit tuh. SMP terbuka pun masuk saat ujian aja. Sehari-hari ya kerja. Kalau ada ujian Peggy berangkat. Nanti gurunya itu zaman dulu kan masihnya apa sih SMS ya. Gi ada ujian berangkat. Kalau nggak ada ujian Peggy nggak berangkat, biasa kerja gitu. Nah selesai SMP Peggy dibawa ke bapaknya ke Bandung. Kata bapaknya tuh udah kerja aja sama bapak di sini, katanya gitu. Cuman bapaknya dia ngenalin ke warga situ, ngomongnya Peggy adalah keponakan. Soalnya kan bapaknya nikah lagi Pak. Jadi dia takut ketahuan sama istri mudanya. Makanya kata saya, Gi kamu kok di Bandung dipanggil keponakan bapak, kenapa? Kata Peggy, biarin mah, barangkali bapak malu, bapak kan di sana punya istri lagi. Udah biarin Peggy mah, yang penting Peggy bisa ngasih makan mama sama adik-adik. Udah mama jangan pikirin perasaan Peggy, kata Peggy kayak gitu. Ya udah kalau kamunya nerima sih, ya biarin. Orang tuh mah suatu saat tuh pasti kebongkar. Ya udah kata saya gitu, ya udahlah Pak, kerja aja biasa, ngirim ke saya setiap minggu 300. Kalau dia nggak kerja full ya, Ma Peggy nggak kerja full, ini kirimnya 200, ya udah nggak apa-apa. Nah kalau dianya nggak kerja ya, Ma di sini belum ada kerja, jadi Peggy nggak ngirim, buat makan aja Peggy dadak ada yang nyuruh ngechat, ya udah nggak apa-apa.